Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Dan dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Wahyu Yesus Kristus. Di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 1 berkata, "Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes." Saudara-saudari pengasih Kristus, kata pembukaan dalam kitab Wahyu Yohanes ini berkata, inilah wahyu mengenai Yesus Kristus, menyatakan bahwa untuk mengerti dan mengenal kejadian yang diwahyukan dalam kitab Wahyu, maka perkara pertama yang perlu kita kenal adalah Kristus terwahyu di dalam kita. Tanpa Kristus sendiri mewahyukan dirinya kepada kita, kita tidak dapat mengerti apa yang dikatakan di dalam kitab Wahyu. Dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 27 berkata, "Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi." Dan dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 39 berkata, "Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku," firman ini berkata bahwa kitab suci menjelaskan tentang Yesus. Yesus sendiri adalah inti di dalam firman Allah. Karena itu Kristus adalah kunci yang luar biasa untuk menyingkapkan firman Allah. Baik secara langsung maupun tidak langsung, seluruh Alkitab membicarakan Dia. Segala sesuatu yang dikatakan Alkitab mengarah kepada Dia dan seputar Dia. Di luar Dia tidak ada seorang pun dapat mengerti Alkitab. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Ini yang terdapat di dalam Ibrani pasal 10 ayat 7. Martin Luther pernah berkata, hanya ada satu kitab, yaitu Alkitab, dan satu persona, yaitu Yesus Kristus di dalam dunia. Ia adalah garis besar dan detail dari Alkitab. Jika kita membaca Alkitab dengan hati yang mencari Kristus, kita akan melihat wajahnya dan mendengar suaranya dalam setiap halaman. Demikian juga dalam kitab Wahyu. Persona Kristus adalah figur utamanya dan kemuliaan Kristus adalah subjeknya. Jika kita tidak dapat melihat Kristus di dalam kitab Wahyu, apapun yang kita lihat tidak ada gunanya. Saudara-saudari pengasih Kristus, Wahyu 1 dimulai dengan kalimat, "Inilah wahyu Yesus Kristus." Kalimat "inilah wahyu Yesus Kristus" menunjukkan dua hal. Pertama, Yesus Kristus sendirilah yang menyingkirkan selubung-selubung yang menutupi kita, agar kita bisa melihat hal-hal yang dibicarakan dalam kitab ini, yaitu hal-hal yang akan digenapkan pada masa yang akan datang. Kedua, kitab ini juga mewahyukan tentang Yesus Kristus sendiri. Sebelum kita mengenal Tuhan seperti yang diwahyukan di pasal 1 kitab Wahyu. Saudara-saudari, banyak orang Kristen hanya mengenal Yesus sebagai juru selamat, mengenal sebagai anak domba Allah yang mati menghapus dosa dunia. Kasih, terang, pengenalan demikian tidaklah salah. Tetapi, pengenalan demikian adalah pengenalan yang umum, pengenalan yang terbatas. Kitab Wahyu membicarakan Kristus dalam hubungannya dengan takhta Allah. Kita tidak cukup hanya mengenal Tuhan sebagai anak domba Allah, juru selamat dunia. Kita juga harus mengenal Dia sebagai Raja,
bahkan juga sebagai hakim. Saudara-saudari, kita perlu mengenal wahyu Yesus Kristus secara menyeluruh, mengenal menurut dirinya yang telah dinyatakan kepada kita melalui firman-Nya. Bukan mengenal Dia sesuai dengan kesukaan kita atau menurut cara pandang kita, atau yang menguntungkan bagi kita supaya kita mendapatkan berkat-berkat materi di dunia ini. Saudara-saudari, kita perlu belas kasihan Tuhan supaya kita bisa mengenal Dia dengan penuh dan rahasia. Yesus sebagai hakim, hari ini penghakimannya masih bersifat penghakiman imamat, masih mengawasi dan mengatur kita. Namun pada kedatangannya yang kedua kali, Dia akan menjatuhkan hukuman yang sesungguhnya. Setiap anak Allah kelak pasti akan berhadapan dengan kedahsyatan dan kekudusan Tuhan. Pada saat itu tidak ada alasan apapun yang dapat kita pertahankan di hadapannya. Manusia boleh saja memiliki banyak alasan, tetapi di hadapan Tuhan semua alasan akan lenyap, dan semuanya akan seperti Yohanes, jatuh tersungkur seolah mati. Kebenaran hal ini haruslah mengendalikan tindak tanduk kita. Setelah penghakimannya, Kristus akan kembali memiliki bumi dengan sepenuhnya. Dengan demikian, Ia akan menjadi raja dalam kerajaannya, memerintah atas bumi, atas bangsa-bangsa, bersama kaum beriman pemenang. Akhirnya, kita akan nampak Kristus dalam kekekalan sebagai inti dan universalitas dalam Yerusalem baru. Dalam kekekalan, Kristus akan menjadi segala sesuatu. Dalam masa hidupnya di bumi, Ia dihina dan direndahkan oleh manusia. Tetapi di dalam kitab Wahyu, kita nampak betapa agung dan mulianya Dia. Kita melihat Ia bersatu dengan mempelai perempuannya, mengalahkan para penentangnya. Lalu para pemenang akan memerintah bersamanya selama 1000 tahun dalam langit dan bumi baru. Kita melihat Ia memperhatikan umatnya. Tuhan Yesus benar-benar adalah subjek dari kitab Wahyu. Saudara-saudari, kalau Tuhan kita adalah subjek yang sedemikian ajaib di dalam Alkitab, kita perlu merenungkan, apakah Dia sudah menjadi subjek di dalam hidup kita? Apakah Dia telah menjadi yang utama di dalam hidup kita? Oh, kiranya kita terus diingatkan untuk menjadikan Dia sebagai subjek di dalam hidup kita, baik pribadi, keluarga, maupun masyarakat, agar kita kelak berani berdiri di hadapan takhta penghakiman-Nya tanpa takut dan gentar. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa, kiranya Engkau memberikan roh hikmah dan wahyu, supaya kami bisa mengenal Engkau dengan penuh, mengenal Engkau menurut apa yang Engkau mau wahyukan kepada kami, mengenal Engkau menurut firman-Mu. Tuhan, bawalah kami juga menjadikan Engkau sebagai pusat, subjek dalam segala sesuatu dalam hidup kami, sehingga Engkau boleh dinyatakan melalui kami. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia-Nya menyertai-mu.